Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwah fa innahu man ittaqahu waqah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Setelah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa bersolawat untuk nabinya. Demikian pula kita mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini mari kita ingat beberapa hal. Kita merenungkan beberapa hal yang mudah-mudahan memberi keberkahan kepada kita semua, membuat hidup kita lebih baik, terutama ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kita jadi lebih baik ketika kita masih hidup di dunia ini. Karena itulah salah satu tujuan kita hidup bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dunia yang baik dan akhirat juga yang baik. Sekali lagi mari kita perhatikan beberapa hal. Mudah-mudahan bisa membawa kita kepada tujuan kita, yaitu tentang syirik. Secara umum kita mungkin pernah mendengar dan meyakini dan harus yakin kalau syirik ini memang sangatlah bahaya. Dosa yang paling besar, akbarul kabair, al-isyraku billah. Sebesar-besar dosa besar adalah syirik kepada Allah. Rasulullah juga pernah mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhi, hindari 7 perkara yang membuat kebinasaan, yang menghancurkan. Yang beliau sebutkan pertama kali adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian juga beberapa ayat menjelaskan kepada kita bahayanya syirik. Lain asyrakta la yahbatana amaluk. Sungguh kalau kau melakukan kesyirikan, amalmu akan batal. Tidak ada gunanya kebaikan-kebaikan yang kau lakukan. Adapun dosa tentunya tetap akan mendapatkan hitungannya sendiri. Kemudian kalau sudah kita ketahui, kita yakini bahayanya syirik,
Ada hal yang lain. Terkadang kita mungkin terjerumus dalam kesyirikan, namun kita tidak menyadarinya. Mungkin suatu masyarakat punya keyakinan yang termasuk syirik, namun tidak menyadarinya. Maka dari itu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berlindung dari kesyirikan yang dia ketahui dan juga dimaafkan, diampuni oleh Allah ketika dia melakukan kesyirikan tanpa menyadarinya. Kalau sudah kita memohon ampun kepada Allah, ada kesyirikan yang mungkin kita tidak menyadarinya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita karena kita telah minta ampun. Dosa apapun kalau minta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namun kita juga harus banyak belajar biar bisa menghindari kesyirikan tersebut. Termasuk kesyirikan yang akan kita ingatkan pada bulan ini, yaitu kesyirikan takut sial, takut tidak untung, melakukan hajatan atau beli sesuatu yang istimewa, beli mobil, beli rumah, beli perabot yang mahal. Kalau belinya di bulan ini akan membawa kesialan, tidak ada berkahnya. Maka sebagian orang menghindari hajatan di bulan ini, bulan Selo. Sebagian orang mengatakan seselane barang Allah. Jadi yang enggak baik akan menimpa menurut keyakinan mereka. Meskipun ini tidak semasyhur, seterkenal keyakinan kesialan di bulan selanjutnya, yaitu bulan Muharram. Jadi sebagian orang bulan Dzulhijjah, bulan istimewa, sehari pernikahan mungkin 10 tenda, 10 hajatan, kita harus menghadirinya, biasa di bulan besar. Bulan selanjutnya, bulan Muharram enggak ada. Namun sebagian ditambahkan bulan Selo ini bulan kesialan. Sebagian teman kami yang berdagang di suatu tempat, sebulan penuh dia enggak akan menjual sesuatu yang penting, karena enggak ada yang beli. Karena masyarakat berkeyakinan beli di bulan itu membawa kesialan. Maka sudah kalau bulan itu sudah siap, karyawan-karyawan banyak nganggurnya. Toko sebesar itu jarang pembelinya. Barang-barang yang dibeli hanya mungkin makanan, minuman, ataupun barang-barang yang lainnya, perabot rumah tangga, ini itu yang istimewa, mereka tidak mau membelinya. Ini termasuk kesyirikan. Jangan sampai kita ikut-ikutan ataupun percaya pada omongan beberapa orang yang mungkin kelihatannya ngerti, kelihatannya dituakan, diorangkan. Tidak ada suatu waktu membawa kesialan kecuali karena perbuatan yang kita lakukan dari perbuatan yang salah. Tidak ada hari, tidak ada waktu yang membuat orang itu sial, membuat orang itu mendapatkan kejelekan kecuali perbuatannya sendiri. Jadi orang akan menanggung perbuatannya sendiri. Kadang-kadang Allah memang menangguhkannya, bahkan ada yang memaafkannya. Namun memang ada yang langsung dihukum. Kalau kita menghindari karena memang belum siap bulan ini untuk menikah mendadak, untuk beli rumah masih ragu, untuk beli tanah masih ragu bulan ini, kira-kira ini menguntungkan atau tidak secara hitungan bisnis,
kira-kira nikah ini bulan ini, yang kenalan baru bulan yang lalu, termasuk tergesa-gesa atau tidak. Kita tunda bulan ini acara tersebut tidak mengapa. Namun kalau mau buka toko, mau meresmikan perusahaan, mau mengadakan pernikahan, kemudian ditunda gara-gara masih bulan ini, bulan Selo, maka orang tersebut terjerumus dalam kesyirikan. Dan kesyirikan kita katakan perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyarah itu kesyirikan. Tiarah itu apa? Pada asalnya tiarah ini ketakutan karena melihat burung-burung tertentu. Namun takut pada burung-burung tertentu itu, jadi kalau ada burung ini katanya demikian-demikian. Ada burung hantu nanti akan ada ini. Kalau burung gagak nanti cari orang mati dan sebagainya. Asli hukum asalnya pada lafaz ini digunakan apa? Takut gara-gara burung ini burung itu. Kalau ada burung ini burung itu akan ada ini dan itu. Namun itu adalah contoh saja. Takut apapun yang tidak masuk akal, tidak berdalil, tidak ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka ini termasuk kesyirikan. Termasuk takut hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu melakukan hajat. Termasuk yang biasa, jadi tadinya memang hanya gara-gara melihat ini melihat itu. Tapi apa saja gara-gara ramalan ini dan itu, ini masuknya sama pembahasannya termasuk kesyirikan. Sebagian orang kalau lahir Selasa Wage nanti tidak boleh dengan nikah dengan lahiran apa gitu. Anak Barat tidak boleh lor kulon utara barat. Sebagian kan seperti itu. Ini semua termasuk jenis kesyirikan ini. Kenapa? Karena tidak ada hubungan keselamatan antara kelahiran kita hari apa dan hari apa. Tidak ada hubungan kesuksesan jodoh kita itu Jawa atau luar Jawa. Rumahnya lahirnya di barat kita atau di timur kita. Tidak ada hubungan sama sekali, enggak rasional. Kalau menghindari pernikahan suatu kaum, suatu masyarakat, gara-gara kebanyakan penyakit ini itu, memang kebanyakan sakitnya itu, namanya masuk akal. Tapi kalau gara-gara kelahiran ini dan itu, ini suatu yang tidak rasional, tidak bisa diterima. Mungkin ada yang mengatakan tidak semua yang tidak rasional salah. Betul. Tidak semua yang tidak rasional itu salah, betul. Yang tidak rasional, yang benar, yang ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Dijelaskan Al-Quran bisa sebagai penyembuh. Maka beberapa para sahabat pernah lewat suatu kampung minta jamuan sebagai tamu. Kalau sekarang agak mudah, bisa pesan online, mampir warung, enak. Zaman dahulu harus berburu, ya kalau nggak dapat buruan, tidak mungkin bawa terigu, beras kemana-mana, kan tidak mungkin toh. Maka banyak sekali mereka itu mendatangi suatu kaum minta jamuan. Akhirnya ditolak oleh masyarakat tersebut. Nah, ternyata di antara warga tersebut, bahkan kepala sukunya itu tergigit sesuatu yang membuat kesakitan. Akhirnya mereka meminta, mungkin mereka pernah mendengar bahwa sahabat itu orang-orang yang hebat, Rasulullah itu sering muncul keistimewaannya gitu mungkin. Akhirnya bertanya, bisakah, adakah bisa yang bisa mengobati? Berdoa, akhirnya mereka sanggup, tapi kami minta dijamu.
Akhirnya oke, kalau bisa nanti kasih kambing, disembelihkan kambing. Akhirnya seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah, sembuh dari penyakitnya. Kelihatannya nggak rasional, nggak masuk akal kalau menurut teori pengobatan. Nggak diobati apa-apa kok sembuh, nggak dikasih minum-minuman kok sembuh. Naam, memang yang tidak rasional tidak harus salah, tetapi harus ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Sering kita sebutkan dulu yang gak rasional, yang sulit dicerna dengan akal. Orang dahulu pernah berperang. Mungkin ada yang pernah baca Al-Quran, menemui lafaz Talut. Nah, Talut itu raja yang ditunjuk oleh Allah untuk Bani Israel, melawan Jalut, penguasa yang tidak beragama. Bani Israel saat itu adalah orang-orang yang beragama, Muslim saat itu. Muslim secara umum saat itu semua yang beragama adalah Muslim. Nah, ini pasukan Talut ketika mau menyerang dilarang minum kecuali seteguk dengan satu tangan. Tidak boleh gini, hanya segini. Ila ghurfatan biyadi. Jadi kalian nanti akan lewat sungai, tidak boleh minum kecuali seteguk saja. Maka kebanyakan nggak nurut, nggak masuk akal. Kehausan, perjalanan jauh, mau ketemu musuh nggak boleh minum, pasti KO, kalah. Akhirnya mereka minum sebanyak-banyaknya, kecuali beberapa orang saja. Ternyata yang minum sebanyak-banyaknya nggak mampu melanjutkan perjalanan. Jadi yang minum seteguk itu malah yang benar, nggak masuk akal, sulit. Tetapi itulah kehendak Allah. Jadi syaratnya sesuatu yang masuk akal kok bisa diambil ketika ada penjelasan secara agama. Kalau enggak bisa. Seperti hari-hari tertentu membawa sial, bulan-bulan tertentu membawa sial, enggak akan ada penjelasan dari agama, dari Allah dan Rasulnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah pertama kita mengingatkan tentang suatu kesyirikan yang ada di bulan ini, yaitu berupa keyakinan melakukan hajatan pada bulan ini membawa kesialan, dan ini termasuk kesyirikan yang perlu kita jauhi sejauh-jauhnya. Pada khutbah kedua ini bulan Dzulqa'dah, kita ingin mengingatkan sebentar lagi adalah bulan ibadah, bulan Dzulhijjah. Salah satu ibadah yang ada adalah ibadah korban. Mari kita ingat beberapa dalil atau kita sampaikan beberapa hal, mudah-mudahan bermanfaat, menggugah semangat kita untuk berusaha berkorban. Karena terkadang banyak memang sangat miris. Kalau HP rusak gitu atau hilang itu, meskipun nanti beli lagi 5 juta, 10 juta itu ringan. Tetapi ketika mau berkorban 3 juta, 4 juta berat sekali. Ini sangat miris.
Ya memang orang diberi tabiat cinta harta. Namun kita jangan sampai menuruti kecintaan terhadap harta ini sehingga kita berat untuk melaksanakan ibadah yang pakai harta. Karena sebagian orang ibadah tanpa harta sangat rajin, Masya Allah. Namun ketika sudah ibadahnya dengan harta, dia terasa berat. Kalau badan ini yang berat sedikit, tapi kalau sudah harta itu hampir semuanya berat. Maka dari itu mari kita perhatikan beberapa dalil, mudah-mudahan nasihat dari Allah dan Rasulnya ini memberi semangat kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Di antaranya firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, ikhlas karena dia, wanhar, dan menyembelihlah juga untuknya. Di antara firman Allah yang lainnya, walikuli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat kami jadikan syariat untuk mereka, syariat menyembelih kurban. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Yang punya kelonggaran rezeki tidak mau menyembelih, jangan mendekati musola kami, menjauhlah dari kami. Musola yang dimaksud lapangan, tempat sholat id. Karena memang Rasulullah kalau sholat itu di lapangan, dalam bahasa hadisnya di musola. Jadi yang punya kelonggaran rezeki nggak mau nyembelih, nggak usah dekat-dekatkan kami. Tidak punya empati terhadap orang miskin, tidak ingin membahagiakan orang lain, famili, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian juga Rasulullah pernah mengatakan, ala kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap keluarga, setiap tahun ada anjuran untuk menyembelih. Tidak cukup sekali ketika kita masih diberi kelonggaran rezeki, maka kita sampai meninggal dunia dianjurkan untuk berkorban. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ketika kita pulang kampung, mudik ke orang tua kita, karena kita keluarga sendiri, kita menyembelih, orang tua kita menyembelih. Karena Rasul mengatakan setiap tahun, setiap keluarga dianjurkan untuk menyembelih kurban. Demikian beberapa ayat dan hadis yang bisa kami ingatkan. Mudah-mudahan menyemangati kita untuk beribadah kurban tahun ini. Insya Allah kalau ada kemauan, Allah akan mudahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana ya dzal jalali wal ikram wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.